Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani semua. Berjumpa lagi dengan saya Supriyatna di Organic SMA Channel. Sobat tani semua, eh, sebelum kita lanjut di video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen channel Organic SMA Channel. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber saya yang sudah selalu mendukung channel saya melalui live-nya ya. Diharapkan juga share ataupun komennya untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Sobat Tani, kali ini saya ingin lagi memberikan informasi ya tentang tanaman jenis padi Mapan 05, yang mana kali ini unik Sobat Tani, karena baru kali ini ditanam di daerah rawa. Rawa yang artinya tanahnya itu bukan tanah irigasi ataupun tanah yang bisa dibilang bisa diatur pengairannya. Ini adalah Mapan 05 yang pertama kali ditanam ya di lahan yang cukup airnya itu dalam, selalu dalam. Ini nanti kita akan review seperti apa. Awalnya kita ini persis di belakang rumah saya. Awalnya kita tidak yakin Mapan ini mampu bertahan karena apa ya, airnya itu selalu tidak selalu tinggi ya, dengan kondisi air yang selalu volumenya itu tinggi lah. Dikhawatirkan sebelum-sebelumnya dikhawatirkan tidak mampu. Ternyata tanah yang sedikit hitam ya, yang dan berair seperti tanah rawa di sini, ternyata ini lebih luar biasa. Lebih luar biasa karena apa? Dari jarak tanam pun sudah berbeda dengan yang di darat ataupun yang di lahan irigasi. Terus di ini pemupukan juga lebih irit. Ternyata hasilnya luar biasa. Nanti kita lihat seperti apa penampakannya. Dan saya akan jelaskan seperti apa. Dan sekarang usia padinya sudah mulai keluar malai, ya sudah bunting. Kita nggak pernah upload video di sini karena kita khawatir tidak mampu. Nah sekarang saya akan mereviewnya karena ternyata ini lebih hebat lagi. Yuk kita lihat dari anakannya ataupun dari jarak tanamnya, nanti kita jelaskan. Ini menanam padi Mapan 05 itu ternyata lebih mudah dimanapun dan kondisi tanah yang seperti rawa ataupun berpasir ataupun berlumpur hitam, tanah hitam, ternyata masih bisa. Kita lihat seperti apa. Halo Sobat Tani, ini dia penampakan dari Mapan 05 yang Sobat Tani akan saya jelaskan juga ini kenapa ada beberapa metode ya, yang jarak tanam pun berbeda. Dan ini jarak tanam yang kalau bisa lihat jarak tanamnya ya, masih kelihatan kosong ya. Tetapi anakannya kawan-kawan luar biasa, anakannya luar biasa. Lihat. Anakannya banyak sekali. Dan ini jarak tanamnya bisa dibilang nih 40 lebih ya, 40 persegi. Ini 40 persegi. Ini 40 persegi. Bahkan ini lebih nih, hampir 50. Dan luar biasa. Lebih bagus yang jarak tanamnya yang jarak tanam yang lebar. Karena apa? Anakan bisa lebih sempurna lebar ininya Pak. Lebih leluasa anakan untuk mengejar
posisi indukannya. Lebih enak sih ngelihatnya ya dibanding dengan yang ini. Ini sampingnya, ini sampingnya, ini jarak tanam yang 30 ya, kurang lebih 30. Anakan juga lebih sedikit. Bisa bandingkan kawan-kawan. Ini anakannya, ini yang jarak tanam 30. Ini sekitar 45 lah ya. 40 atau 45 lah. Nampak sekali perbedaannya. Tinggal pilih metode yang mana. Maksudnya begini kawan-kawan. Ada tujuannya sebenarnya kita seperti ini. Nanti saya jelaskan. Kenapa jarak tanam ini dibikin variasi? Karena ada kemungkinan tanah rawa ataupun tanah yang berair ini rawan terhadap keong ataupun rawan dengan apa ya? Nantinya itu akan cenderung cenderung jarak tanamnya lebih jarang lah. Jadi tujuannya kenapa? Dengan agak jarang pun padi mapan 05 mampu. Anakannya luar biasa. Ya, ini tujuannya. Karena apa? Ini untuk perbandingan. Karena tanah ini berair dan banyak keongnya. Jadi yang dulu kawan-kawan dikhawatirkan kalau tanam padi mapan 05 sudah tanamnya satu-satu ya, terus dimakan keong satu, otomatis akan jarak tanam akan lebih lebar. Jadi lebih amannya di tanah lebung seperti ini jarak tanam di angka 30 ya. 30 kali 30 persegi saja. Tetapi kalaupun mati satu antar jarak itu jadi 60 tadi. Nah ini jarak 60 nih, logowan ini 60 ya. Nah, ini logowan ini 60. Ini 60. Di bawahnya 60. Hampir 60 ya. 50-an ini, 50. 55 ini logowannya. Masih bisa ketutup. Masih bagus. Di angka 30 mungkin lebih aman ya, lebih aman antar jarak tanam padi mapan 05 yang ada di daerah rawa, kesalahan yang lebih berair. Nah, ini kawan-kawan, alhamdulillah kemarin pengendalian si hama keongnya itu sampai tuntas. Adapun tidak terlalu membahayakan atau tidak berarti lah, masih aman, hitungannya masih aman. Dan ini mapan 05 yang jenisnya yang biasa lah ya, yang ini beli satu gratis satu, tapi luar biasa. Ini galangan ini jarak tanaman satu ke satu ini 1 meteran, hampir 1 meter jarak tanamnya dulunya, masih mampu. Dan anakannya kalau di jarak tanam yang selebar ini anakannya luar biasa pasti. Kawan-kawan tahu sendiri lah kalau di pinggir galangan itu lebih banyak anakannya. Nah ini contohnya, ini yang berawa ya. Nah ini contoh lah. Ini agak jarang nih kawan-kawan. Mungkin ada yang hilang salah 1-2 batang ya. Ini yang hilang 1-2 batang ini masih bisa kelihatan, masih dianggap aman lah ya, masih terlihat rapat, masih terbilang masih bagus. Karena apa? Anakan ternyata lebih banyak dengan jarak tanam yang selebar ini. Asli ini kawan-kawan, ini lebar banget, antara 40, rata-rata di lebung ini 40, 45, 40. Jadi seolah-olah kita ingin menguji benar seberapa daya tahan dan daya anakan padi mapan 05 di daerah rawa. Dan ternyata di lahan rawa ternyata lebih lebih luar biasa. Padi mapan 05 mungkin di musim-musim berikutnya bisa kita lanjutkan dengan
benih padi hibrida, saya sih masih bisa merekomendasi lah kalau untuk padi 405 ya. Untuk yang lain saya belum nyoba, belum bisa memberikan edukasi seperti mungkin padi-padi hibrida lainnya seperti Fortuna ataupun jenis yang lainnya. Tapi saya rasa semua padi ketika tanahnya ini bagus, ketika tanah ini baik, perawatan kita juga memahami karakter tanahnya, memahami karakter padinya, insya Allah tetap baik. Ini salah satu buktinya luar biasa. Jos. Mungkin itu dulu perjumpaan kali ini ya, di sore ini karena ini cuaca bersahabat. Mudah-mudahan sahabat semua bisa mendukung channel saya dengan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Kita akan berjumpa di video-video berikutnya dan di padi-padi yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi dan menginspirasi kawan-kawan semua. Saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.